Pengalaman saya, yang pertama saya harus menyingkir dulu sesaat dari pribadi itu, dari orang itu. Lalu berdoa dulu dalam hati. Berdoa minta ampun, minta belas kasihan Tuhan. Kalau sepanjang hari itu atau hari-hari yang lalu masih ada dosa, kesalahan, kekurangan saya minta ampun sama Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Yang kedua, saya hubungi istri atau anak-anak saya supaya mereka tetap dukung dalam doa. Mereka adalah orang yang dekat dengan saya. Saya minta dukungan dan saya minta kalian itu juga berdoa. Saat ini juga. Yang ketiga, lalu saya lihat dulu di sekitarnya entah orang tuanya atau keluarganya, saya ngajak ngobrol dulu mereka. Jadi jangan cepet-cepet. Biarkan dulu di situ dia. Udah ajak ngobrol, lalu ternyata kita sudah dapat informasi yang paling tidak mendekati kebenarannya, lalu kita dekati orang itu dengan cinta kasih dan penuh dengan belas kasihan dari Tuhan. Jangan cepat-cepat menyentuh tubuhnya karena dia bisa ngamuk dan bisa mencakar atau memukul atau melakukan tindakan lain. Jadi kita dekati, lalu kita tanya seperti wawancara. Jadi kalau ada yang kesurupan misalnya seperti itu, sudah kita prepare semuanya itu dengan rendah hati dan gentar, minta kuasa Tuhan tentunya. Lalu kita tanya, siapa kamu? Dan akhirnya saya bilang, demi nama Tuhan Yesus, kau keluar dari anak ini. Kau tidak punya hak atas anak ini. Anak ini milik Kristus. Darah Kristus sudah tercurah untuk menebus dosanya. Terlepas dia punya kesalahan di masa lalu, itu urusan dia. Tapi urusannya sudah diselesaikan di hadapan Tuhan. Lalu sudah selesai, dia diam. Lalu sadar anak itu. Cepet-cepet saya langsung pegang tangannya, saya bilang, saya sebutkan namanya, kita berdoa. Ada apa saya tiba-tiba gini, oke, saya kasih tahu bahwa ada peristiwa yang seperti ini, lalu mari kita berdoa. Kita pegang tangannya, teman-teman yang lain mengelilingi, saya bilang, mari kita berdoa. Ikuti apa yang saya sampaikan kepada Tuhan dengan suara. Dan terima Tuhan Yesus, dia akhirnya boleh dilayani. Bapak Ibu Saudara, itu pelayanan. Dan betul-betul capek. Betul-betul lelah. Melayani orang yang kesurupan. Itu luar biasa. Bukan hanya pengetahuan Alkitab yang perlu, kuasa Tuhan betul. Jadi, tapi pengalaman saya bukan menjadi doktrin ya. Bapak Ibu ini harus disimpan baik-baik. Jadi pengalaman orang beda-beda, tetapi kuasa Tuhannya sama. Kasih Tuhannya sama. Dan yang pasti harus betul-betul tulus hati, dengan sikap rendah hati dan mau melayani. Seperti saya, pemikiran reformnya mendalam dan Injilnya sangat mendalam. Tapi pengalaman supranatural saya juga mendalam. Itu yang Tuhan berikan, Tuhan karuniakan kepada saya. Dan kalau ada orang kesurupan, saya punya kepekaan seperti itu. Dan Tuhan berikan karunia itu. Jadi ketika saya pegang tangan orang, saya tahu orang ini punya kuasa gelap atau tidak. Harus betul-betul punya sikap yang tulus untuk melayani Tuhan. Nggak ada aneh-aneh di sini, nggak ada aneh-aneh di sini. Oh ya, satu lagi yang saya supaya ingat ya, Bapak Ibu. Ketika kita udah usir setan dalam diri orang lain, dalam nama Yesus, kan setannya keluar, dia tidak dikuasai. Ingat, rumahnya kosong. Harus diisi firman Tuhan. Kalau enggak nanti lebih jahat lagi masuk. Jadi Bapak Ibu, selama saya pelayanan selalu saya baca firman, ajarin. Jadi pemuritan itu mesti terus. Firman dibagikan, terus renungan dibagikan. Karena dengan cara begitu dia punya kekuatan yang Tuhan berikan sendiri gitu. Jadi jangan bergantung sama kita. Problem nanti. Kita jadi juru selamat mereka. Salah besar. Kalau sudah menempatkan kita jadi juru selamat mereka, wah itu kejahatan. Itu kejahatan. Jangan sampai orang yang kita layani menjadikan kita adalah juru selamat bagi mereka. Itu kejahatan di mata Tuhan. Jadi biarlah mereka berhubungan langsung dengan Tuhan dan kita bagikan firman. Jadi isi hati mereka dengan firman. Jadi itu prinsip penting supaya nanti jangan kita jadi kacau, kita jadi akhirnya melawan Tuhan seperti Tuhan bagi mereka, lalu mereka juga akhirnya tidak punya isi dan akhirnya kosong dan lebih jahat lagi, nipu dayanya lebih jahat lagi. Itu berbahaya sekali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Alkitab mengajarkan kepada kami kisah-kisah nyata di dalam kehidupan kami. Bukan hanya pada waktu kami mengalami suatu hidup yang dibaharui, tapi bagaimana proses kehidupan kami di bumi ini. Berhadapan dengan orang-orang dunia, orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang melawan Tuhan. Ajar kami untuk tetap tekun setia mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa-Mu, mengandalkan firman-Mu. Ajar kami punya komitmen rendah hati, sehingga apapun yang kami lakukan, kami harus bersandar kepada Tuhan. Kami tahu bahwa pengetahuan pengalaman kami tidak seberapa banyak. Kami punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Kami sering malas baca Alkitab. Kami sering malas merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ampuni kami Tuhan. Kami hanya mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau perlengkapi kami dengan firman-Mu. Berilah kemauan itu dalam hati kami dan mampukan kami menerapkan firman-Mu. Karena dengan demikian kami bisa melawan tipu daya si iblis. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-kebaikan-Mu, untuk sharing yang hamba-Mu sampaikan. Tentulah pengalaman itu bukan pengajaran. Pengajaran itulah yang kami harus alami. Terpujilah Tuhan, dan bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat-Mu atas kami sekalian, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.